Malam itu, saya baru pulang kerja. Badan saya remuk. Dan yang menyambut saya bukan ucapan terima kasih. Kakak ipar saya yang baru melahirkan menyodorkan seember pakaian dalam kotor. Menyuruh saya mencucinya saat itu juga. Saat saya menolak, ibu mertua menampar pipi saya 2 kali. Keras. Sampai telinga saya berdenging. Lalu, suami saya berdiri. Suaranya bergetar. Tapi tegas. Istri saya bukan pembantu di rumah ini. Mereka semua terdiam. Mereka pikir itulah akhir dari penghinaan saya. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah tempat mereka berdiri dan menampar saya itu, sertifikatnya atas nama saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau cerita malam ini menyentuh hatimu, tinggalkan 1 kata di kolom komentar, supaya saya tahu kamu menemani saya sampai akhir. Nama saya Maya Anjani. Tahun ini, usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menekuni profesi ini. Pekerjaan saya adalah menyaksikan tanda tangan orang. Akta jual beli, surat warisan, perjanjian utang. Saya tahu betul, sehelai kertas bisa lebih kuat dari 1000 kata. Orang sering meremehkan kertas. Mereka pikir yang penting adalah suara paling keras di ruangan. Saya tahu itu keliru. Dalam pekerjaan saya sudah melihat banyak hal. Saya melihat saudara saling gugat karena warisan. Saya melihat suami istri bercerai dan berebut rumah. Saya melihat orang yang dulu paling lantang akhirnya terdiam, hanya karena lawan mereka memegang 1 lembar dokumen yang sah. Dari semua itu, saya belajar 1 pelajaran penting di dunia ini. Kebenaran yang tidak punya bukti seringkali kalah oleh kebohongan yang punya kertas. Maka kalau kamu benar, jangan cuma benar di hati. Benarlah juga di atas kertas. Pelajaran itu suatu hari nanti menyelamatkan hidup saya sendiri. Saya menikah dengan Reza 6 tahun lalu. Reza, laki-laki yang baik, lembut, sopan, sedikit pendiam. Satu-satunya kelemahannya adalah ibunya. Kami tinggal di sebuah rumah di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai, halaman kecil, pagar putih. Rumah itu kami tempati bersama ibu mertua saya, Bu Sulastri, dan sejak setahun lalu, kakak ipar saya, Mbak Dian, beserta suaminya. Banyak orang mengira rumah itu milik ibu mertua. Reza pun membiarkan anggapan itu hidup. Dia tidak pernah meluruskannya. Saya juga diam. Saya punya alasan sendiri untuk diam, dan baru malam itu mereka mengerti alasannya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin kamu tahu satu hal tentang saya. Saya bukan perempuan yang gampang marah. Saya perempuan yang gampang mencatat. Setiap penghinaan, saya catat. Bukan di hati, di map. Mari saya ceritakan dari awal, supaya kamu paham bagaimana sehelai kertas bisa membalikan 1 keluarga. 6 tahun lalu, saat saya dan Reza menikah, kami belum punya rumah. Reza waktu itu masih merintis usaha kecil. Gajinya pas-pasan. Saya yang baru lulus ujian notaris, juga masih meniti karir. Yang punya modal saat itu justru orang tua saya. Ayah saya seorang pensiunan, tapi beliau memiliki sebidang tanah di Bintaro, warisan dari kakek saya. Saat saya menikah, ayah berkata pelan, "Maya, tanah ini untukmu. Bangun rumah di sini. Tapi pastikan satu hal. Pastikan namamu yang tertera di sertifikat. Jangan nama siapapun yang lain." Saya ingat betul nasihat itu. Ayah saya bukan orang kaya, tapi beliau orang yang sudah kenyang melihat keluarga retak karena harta. Maka rumah itu dibangun di atas tanah ayah dengan sebagian tabungan saya. Dan di sertifikat hanya ada 1 nama, Maya Anjani. Reza tahu hal itu. Dia menyaksikan sendiri proses balik nama di kantor pertanahan. Tapi seiring waktu, dia memilih lupa. Lebih nyaman baginya membiarkan ibunya merasa rumah itu miliknya. Bu Sulastri, ibu mertua saya, adalah perempuan berusia 60 tahun dengan dagu yang selalu terangkat. Sejak hari pertama saya masuk ke keluarga itu, beliau memandang saya seperti memandang pegawai baru yang belum tentu becus. "Menantu zaman sekarang," katanya suatu kali. Cukup keras supaya saya dengar. "Kerja di kantor, pulang malam.
tapi tidak bisa mengurus rumah. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir beliau akan melunak seiring waktu. Saya keliru. Orang yang merasa berkuasa tidak melunak. Mereka hanya menunggu kesempatan untuk menekan lebih dalam. Tahun pertama, masih bisa saya tahan. Bu Sulastri mengkritik masakan saya, mengkritik cara saya melipat baju, mengkritik jam pulang saya. Saya anggap itu bumbu rumah tangga. Saya bahkan berusaha keras menyenangkan hati beliau. Setiap akhir pekan, saya memasak masakan kesukaannya. Saya membelikan beliau pakaian saat gajian. Saya mengantar beliau ke pengajian. Saya pikir kalau saya cukup baik. Suatu hari beliau akan menerima saya. Tapi semakin saya merendah, semakin beliau menekan. Saya akhirnya mengerti satu hal tentang manusia. Bagi orang yang haus kuasa, kebaikan orang lain bukan dilihat sebagai ketulusan, melainkan sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Suatu kali di tahun pertama itu, saya pernah memberanikan diri bicara kepada Reza. Mas, kenapa ibu seperti tidak pernah suka sama saya? Reza waktu itu hanya memeluk saya dan berkata, ibu memang begitu orangnya, Maya. Keras. Tapi hatinya baik kok. Kamu sabar saja ya. Sabar saja. Selalu kata itu. Seolah-olah kesabaran saya adalah harga yang harus saya bayar untuk tetap menjadi bagian dari keluarga itu. Tahun kedua, Reza mulai sering bertugas keluar kota. Usahanya berkembang. Dan itu hal baik. Tapi setiap kali dia pergi, rumah itu berubah menjadi tempat lain bagi saya. Tempat di mana saya bukan tuan rumah, melainkan tamu yang harus tahu diri. Lalu, setahun lalu, datanglah Mbak Dian. Mbak Dian adalah kakak ipar saya, kakak perempuan Reza. Pernikahannya sedang goyah. Jadi, dia pulang ke rumah ibunya, membawa serta suaminya yang pengangguran. Dan rumah ibunya, sahabat, adalah rumah saya. Sejak Mbak Dian datang, beban di pundak saya berlipat. 2 orang dewasa tambahan, ditambah ibu mertua. Semuanya menganggap saya pelayan tak bergaji. Maya, tolong cuci piring. Maya, tolong belikan beras. Maya, kamu kan pulang lewat pasar, sekalian beli lauk. Saya kerjakan semua, bukan karena saya takut, tapi karena saya sedang menunggu sesuatu yang belum waktunya. Hari-hari itu adalah hari-hari terberat dalam hidup saya. Bayangkan, sahabat, saya bekerja dari pukul 10 malam sampai pukul 5 pagi. Sepanjang malam saya menjawab telepon pelanggan yang marah, mengetik laporan, menahan kantuk dengan kopi gelas demi gelas. Lalu saya pulang naik bus terakhir dengan kepala yang berat dan mata yang pedih. Sepanjang perjalanan, satu-satunya yang saya pikirkan adalah ranjang dan bantal. Tapi begitu saya tiba di rumah, ranjang itu seperti mimpi yang tak pernah datang. Selalu ada pekerjaan yang menunggu. Mencuci, menjemur, memasak, membersihkan. Dan saat saya akhirnya bisa berbaring, biasanya sudah pukul 9 pagi. Dan 2 jam kemudian, saya harus bangun lagi untuk mempersiapkan keperluan kantor. Saya hidup dalam keadaan kurang tidur yang konstan. Tubuh saya seperti tidak pernah benar-benar beristirahat. Tapi yang lebih melelahkan bukan tubuh saya. Yang lebih melelahkan adalah hati saya, yang setiap hari harus menelan rasa tidak dihargai. Suatu kali, saking lelahnya, saya tertidur di meja makan sambil memotong sayur. Bu Sulastri menemukan saya, dan alih-alih membiarkan saya istirahat, beliau membangunkan saya dengan ketukan keras di meja. Maya, bangun, banyak yang harus dikerjakan. Jangan jadi menantu pemalas, katanya. Saya bangun, mengusap mata, dan melanjutkan memotong sayur. Saya tidak berkata apa-apa, tapi di dalam sebuah suara kecil berbisik kepada saya. Catat ini juga, Maya. Catat semuanya. Saya kerjakan semua tugas itu, bukan karena saya takut, tapi karena saya sedang menunggu yang tidak mereka tahu. Setiap pengeluaran rumah itu saya catat. Listrik, air, beras, gas, sampai biaya perbaikan atap bulan lalu. Semuanya dari rekening saya.
Dan saya simpan setiap struk, setiap bukti transfer di sebuah map biru di laci meja saya. Saya tidak tahu kapan map itu akan berguna. Saya hanya tahu suatu hari nanti akan berguna. Konflik yang sebenarnya dimulai sekitar 4 bulan lalu. Mbak Dian melahirkan. Bayinya lucu dan saya tulus menyayanginya. Tapi kelahiran itu menjadi alasan baru bagi rumah itu untuk menindas saya lebih jauh. Maya sehat, masih muda, belum punya anak, kata Bu Sulastri di meja makan. Wajar kalau dia yang mengurus keperluan Dian. Dian kan sedang nifas. Tidak boleh capek. Saya menatap piring saya. Saya ingin berkata bahwa saya juga capek, bahwa saya bekerja semalaman dan baru tidur 3 jam. Tapi saya diam. Saya catat kalimat itu dalam kepala saya. Sejak hari itu, tugas saya bertambah. Selain pekerjaan kantor, saya harus menyiapkan makanan khusus untuk Mbak Dian. Mencuci popok, menjemur, membersihkan kamarnya. Reza saat itu sedang berada di Surabaya untuk urusan usaha. Setiap saya menelpon dan menceritakan keadaan, dia hanya menghela napas. Sabar dulu ya, Maya. Ibu kan sudah tua, Mbak Dian juga sedang susah. Sabar. Kata itu, sahabat, adalah kata yang paling sering dipakai orang untuk menyuruh perempuan menelan luka. Suatu pagi, sepulang shift malam, saya mendapati seluruh isi lemari pakaian saya berserakan di lantai. Mbak Dian berdiri di sana dengan tangan di pinggang. Maya, lemari ini saya pakai dulu ya, buat baju-baju bayi. Kamu kan punya banyak lemari lain. Saya tidak punya lemari lain. Itu satu-satunya lemari saya. Tapi saya mengangguk. Saya pindahkan pakaian saya ke dalam koper. Dan koper itu saya taruh di pojok kamar. Malam itu, saya tidak menangis. Saya membuka map biru saya, dan saya tambahkan satu catatan baru. Penghinaan demi penghinaan datang seperti hujan yang tak berhenti. Minggu berikutnya, Bu Sulastri mengumpulkan arisan ibu-ibu di rumah. Saya, yang baru pulang kerja, diminta melayani belasan tamu, menyeduh teh, menyajikan kue, mencuci gelas. Salah satu tamu bertanya, Bu Sulastri, ini pembantunya baru ya, rajin sekali. Bu Sulastri tertawa. Beliau tidak meluruskan. Iya, lumayan. Tapi masih harus banyak diajari. Saya berdiri di dapur, memegang nampan. Dan untuk pertama kalinya, tangan saya gemetar menahan sesuatu. Bukan air mata, sesuatu yang lebih dingin. Sepanjang sore itu, saya melayani belasan tamu dengan senyum yang dipaksakan. Saya mendengar mereka tertawa, bergosip, menikmati kue yang saya beli dengan uang saya sendiri. Dan tidak satu pun dari mereka tahu bahwa perempuan yang menyajikan teh untuk mereka adalah pemilik sah rumah tempat mereka duduk. Saat semua tamu pulang, Bu Sulastri bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Beliau hanya berkata, lain kali tehnya jangan terlalu manis. Tamu ibu banyak yang sudah tua. Tidak baik, kebanyakan gula. Lalu beliau masuk ke kamarnya tanpa menoleh. Saya pulang ke kamar, membuka laptop, dan membuka sebuah folder yang sudah lama saya siapkan. Di dalamnya ada salinan sertifikat rumah, surat tanah dari ayah saya, dan rekapitulasi seluruh pengeluaran rumah tangga selama 5 tahun. Saya belum melakukan apa-apa. Saya hanya memastikan semuanya rapi, karena saya tahu suatu hari kesabaran ini akan habis. Dan saat itu tiba. Saya tidak ingin berkata dengan emosi. Saya ingin berkata dengan bukti. Tapi malam itu, saya belum tahu bahwa kesabaran saya akan habis lebih cepat dari dugaan saya. Bulan berikutnya, masalah uang mulai muncul ke permukaan. Suami Mbak Dian, namanya Pak Gunawan, adalah pengangguran yang gemar berjudi daring. Dia kerap meminjam uang ke sana kemari, dan tagihan mulai berdatangan ke rumah. Suatu sore, saya pulang dan mendapati motor saya tidak ada di garasi. Mbak Dian, motor saya kemana? Tanya saya. Mbak Dian menjawab santai. Oh, dipinjam Mas Gunawan. Ada perlu sebentar. 3 hari motor itu tidak kembali. Saat akhirnya kembali, surat-suratnya
hilang. BPKB motor saya digadaikan oleh Pak Gunawan untuk menutup utang judinya sebesar 8 juta rupiah. Saya menahan amarah. Saya datangi Bu Sulastri. Berharap beliau membela saya, tapi beliau malah berkata, "Sudahlah, Maya. Cuma motor. Lagi pula, Gunawan kan masih keluarga. Kamu yang harusnya mengalah. Rezeki harus dibagi. Rezeki harus dibagi. Padahal yang dibagi paksa adalah milik saya, bukan milik mereka." Malam itu, di map biru saya, catatan bertambah lagi. Dan untuk pertama kalinya, di samping catatan itu, saya tulis sebuah angka, 8 juta rupiah. Saya tahu, satu hari. Angka-angka ini akan dijumlahkan. Tak lama setelah itu, terjadi sebuah peristiwa yang membuat saya hampir kehilangan kesabaran. Suatu malam, saat saya sedang bekerja di kantor, bayi Mbak Dian demam tinggi. Mbak Dian panik. Dan dia menelpon saya berkali-kali, menuntut saya pulang. Saya menjelaskan bahwa saya sedang bertugas, bahwa saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan begitu saja. Tapi Mbak Dian tidak peduli. Dia terus menelpon, dan saat saya tidak mengangkat, dia mengirim pesan bertubi-tubi. Akhirnya, demi keselamatan bayi itu, saya minta izin pulang lebih awal. Dengan risiko gaji saya dipotong. Saya bergegas pulang, mengantar bayi itu ke rumah sakit dengan biaya saya sendiri. Menunggui sampai pagi. Lalu langsung berangkat lagi ke kantor tanpa tidur sama sekali. Bayinya sembuh. Tapi bukan terima kasih yang saya terima. Keesokan harinya, Bu Sulastri berkata di depan keluarga, "Untung Dian sigap semalam. Coba kalau mengandalkan Maya. Cucu ibu bisa celaka. Maya itu mentingin kerja daripada keluarga." Saya berdiri di sana, dengan mata yang belum tidur 2 hari, dengan uang rumah sakit yang baru saja keluar dari dompet saya, dan saya mendengar diri saya dituduh tidak peduli pada keluarga. Saat itu, sahabat, saya hampir meledak, tapi saya tahan. Saya tarik napas dalam-dalam, dan saya berkata pada diri sendiri, "Belum waktunya, Maya. Belum waktunya." Saya kembali ke kamar, dan saya tambahkan catatan baru di map biru. Tapi kali ini tangan saya gemetar saat menulisnya. Bukan karena takut, karena marah yang ditahan terlalu lama mulai mencari jalan keluar. Tak lama setelah urusan motor, datang penghinaan yang lain. Kali ini soal uang dapur. Selama ini, seperti saya bilang, biaya rumah saya yang tanggung. Tapi suatu hari, Bu Sulastri mengumpulkan kami di ruang tamu dan berkata bahwa mulai sekarang saya harus menyetor uang bulanan tetap kepada beliau. 3 juta rupiah setiap awal bulan. "Untuk apa, Bu?" tanya saya. "Untuk pegangan ibu," jawabnya. "Ibu ini yang punya rumah. Wajar kalau yang menumpang di sini bayar." Saya hampir tertawa mendengarnya. Yang menumpang. Beliau menyebut saya pemilik sertifikat rumah itu sebagai orang yang menumpang. Tapi saya tidak membantah. Saya bahkan setuju. Saya bilang, "Baik, Bu, saya setor tiap bulan." Dan saya benar-benar menyetor 3 juta setiap awal bulan lewat transfer. Bukan karena saya percaya alasannya, tapi karena setiap transfer itu meninggalkan jejak digital yang menunjukkan bahwa saya sang pemilik sah. Justru diperlakukan sebagai penyewa di rumah saya sendiri. Bukti itu suatu hari akan berbicara. Penghinaan berikutnya datang saat ada acara keluarga besar. Salah seorang sepupu Reza menikah dan seluruh keluarga berkumpul di hadapan puluhan kerabat. Bu Sulastri memperkenalkan saya bukan sebagai menantu, melainkan ini Maya yang membantu-bantu di rumah, bukan menantu yang membantu-bantu. Beberapa kerabat menatap saya dengan iba. Seorang bibi tua bahkan menyelipkan uang ke tangan saya, berbisik, "Sabar ya, Nak. Yang penting jujur dan rajin." Saya menerima uang itu, berterima kasih, dan tersenyum. Tapi di dalam, saya mencatat satu hal lagi. Bukan dendam, sebuah keputusan. Saya putuskan bahwa kesabaran ini ada batasnya, dan batas itu semakin dekat. Ada satu jenis penghinaan yang lebih menyakitkan daripada soal uang atau pekerjaan rumah, yaitu soal anak. Saya dan Reza
belum dikaruniai anak. Bukan karena kami tidak ingin, tapi karena kami sedang berikhtiar, dan itu butuh waktu. Bagi saya, itu urusan saya dan suami saya. Tapi bagi Bu Sulastri, itu menjadi bahan hinaan yang tak pernah habis. Sudah 6 tahun menikah. Perut masih kosong, katanya suatu kali. Di depan tamu. Coba lihat Dian. Baru setahun nikah, lagi sudah punya cucu untuk ibu. Maya ini entah kenapa. Mungkin kebanyakan kerja, jadi lupa kodratnya sebagai perempuan. Kalimat itu, sahabat, menusuk lebih dalam daripada tamparan manapun. Saya pulang ke kamar malam itu, dan untuk pertama kalinya, saya benar-benar menangis sendirian. Tapi keesokan paginya, saya menghapus air mata itu. Saya berkata pada diri sendiri, kesedihan tidak akan mengubah apa-apa. Yang mengubah keadaan adalah kesiapan. Maka, saya kembali pada map biru saya, dan saya pastikan semuanya rapi, karena saya tahu hari di mana saya berdiri sudah semakin dekat. Tapi yang membuat saya benar-benar mulai bergerak adalah hal yang saya temukan secara tidak sengaja 2 bulan lalu. Saya sedang membersihkan ruang tamu saat seseorang mengetuk pintu. Seorang petugas dari bank membawa surat. Surat itu ditujukan kepada Bu Sulastri karena beliau sedang keluar. Saya menerima surat itu, dan karena profesi saya membuat saya terbiasa membaca dokumen. Mata saya menangkap satu baris di amplop yang tembus pandang. Itu adalah surat tagihan kredit atas sebuah pinjaman yang dijaminkan dengan sertifikat rumah. Saya terhenyak. Sertifikat rumah. Rumah saya. Ada yang mencoba menjaminkan rumah saya ke bank. Tapi itu mustahil karena sertifikat asli ada di tangan saya, tersimpan di brankas kantor yang bisa mereka jaminkan. Paling-paling hanya fotokopi atau dokumen palsu. Saya tidak membuka surat itu. Saya letakkan kembali. Tapi sejak detik itu, saya mulai menyelidiki. Malam itu, saya tidak bisa tenang. Pikiran saya berputar. Siapa yang berani menjaminkan rumah saya? Bagaimana caranya? Saya tahu sertifikat asli ada di tangan saya. Jadi mereka pasti memakai cara lain. Cara yang tidak jujur. Diam-diam. Dengan akses yang saya miliki sebagai notaris, saya menelusuri. Saya hubungi kenalan saya di bank tempat surat itu berasal. Saya periksa apakah benar ada permohonan kredit atas nama saya. Dan yang saya temukan membuat darah saya dingin. Bu Sulastri, dibantu Mbak Dian, telah membuat sebuah surat kuasa palsu. Surat yang seolah-olah ditandatangani saya, memberi mereka wewenang untuk menjaminkan rumah. Mereka bahkan sudah mencoba mengajukannya ke bank, tapi ditolak karena tidak ada sertifikat asli dan tidak ada kehadiran saya sebagai pemilik. Mereka tidak menyerah. Surat tagihan yang saya terima itu ternyata berkaitan dengan pinjaman lain yang mereka coba ajukan dengan modus yang sama. Mereka berencana terus mencoba sampai berhasil mengelabui salah satu lembaga keuangan. Rencana mereka jelas, menjaminkan rumah, mengambil pinjaman besar, membiarkan saya menanggung utangnya, atau mengusir saya dan mengklaim rumah itu sebagai milik mereka. Mereka tidak tahu satu hal mendasar. Untuk menjaminkan rumah, dibutuhkan sertifikat asli dan kehadiran pemilik yang sah di hadapan notaris. Dan saya, kebetulan, adalah notaris. Saya tahu persis bagaimana cara kerja kejahatan semacam itu. Dan saya tahu persis bagaimana cara menggagalkannya. Malam itu, saya tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena saya sedang menyusun rencana. Beberapa hari kemudian, saya mendapat kepastian. Malam itu, saya pulang lebih awal dan rumah dalam keadaan gelap. Mereka pikir saya masih bekerja. Dari arah kamar Bu Sulastri, saya mendengar suara. Saya berhenti di lorong. Dan tanpa sengaja, saya mendengar percakapan mereka. Bu, pokoknya begitu surat kuasanya jadi, kita langsung ke bank. Kata suara Mbak Dian. Pinjamannya bisa sampai 1,5 miliar. Lumayan buat nutup utang Mas Gunawan. Sisanya buat kita. Tapi Maya gimana? Suara Bu Sulastri. Gampang. Kalau dia rewel, kita usir saja. Dia kan cuma menantu. Mana ada menantu berani lawan mertua. Reza juga pasti nurut sama ibu. Saya berdiri di lorong gelap itu, menahan napas.
Hati saya berdebar, bukan karena takut, tapi karena akhirnya saya mendengar semuanya dengan jelas. Mereka benar-benar berencana mencuri rumah saya. Saya melangkah mundur. Pelan-pelan. Keluar dari rumah. Lalu masuk lagi seolah-olah baru tiba. Dengan suara pintu yang sengaja saya keraskan. Saya tidak ingin mereka tahu bahwa saya sudah mendengar segalanya. Malam itu di kamar. Saya membuka laptop dan menambahkan satu catatan terakhir. Lalu, saya tulis di bawahnya. Sudah cukup. Malam itu, saya tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu waktunya hampir tiba. Selama 2 minggu berikutnya, saya bergerak senyap. Pertama, saya pastikan sertifikat asli tetap aman di berangkas kantor saya. Tidak ada satupun salinan yang bisa mereka gunakan untuk transaksi sah. Kedua, saya hubungi rekan saya, seorang pengacara bernama Pak Bram, yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Saya ceritakan semuanya, surat kuasa palsu, percobaan penjaminan, BPKB motor yang digadaikan. Saya menemui Pak Bram di sebuah kedai kopi sederhana, jauh dari rumah. Supaya tidak ada yang curiga, saya bawa semua dokumen saya dalam satu tas. Pak Bram membuka dokumen-dokumen itu satu persatu. Dia memeriksa sertifikat, surat tanah, rekapitulasi pengeluaran, dan salinan surat kuasa palsu yang saya dapatkan. Lalu, dia bersandar di kursinya. "Maya," katanya, "sebagai pengacara, saya sudah menangani banyak kasus sengketa keluarga. Tapi jarang saya menemukan klien yang sesiap kamu. Kamu sudah menyiapkan semuanya. Kamu pegang seluruh kartunya. Tanah atas nama ayahmu, sertifikat atas namamu, surat kuasa palsu yang bisa dibuktikan palsu, dan rekapitulasi pengeluaran. Pertanyaannya, kapan kamu mau mainkan?" Saya menjawab pelan. Saya tunggu sampai mereka sendiri yang membuka pintunya. Pak Bram tersenyum. "Kamu perempuan yang sabar. Tapi saya peringatkan, jangan terlalu sabar. Ada batas antara sabar dan membiarkan diri dizalimi. Kalau mereka sampai berhasil menjaminkan rumah itu, urusannya akan jadi panjang. Mereka tidak akan berhasil," kata saya. "Karena sertifikat asli ada di berangkas saya. Tanpa itu, surat kuasa palsu mereka hanya secari kertas tanpa nyawa." Pak Bram mengangguk puas. "Kalau begitu, saya siap kapanpun kamu butuh. Telepon saya datang." Ketiga, saya diam-diam memasang sebuah kamera kecil di ruang tamu. Bukan untuk apa-apa, hanya untuk berjaga. Saya punya firasat, sesuatu akan terjadi. Dan saya ingin ada saksi yang tidak bisa berbohong. Dan firasat saya benar. Malam itu adalah malam yang saya ceritakan di awal. Saya pulang dari shift malam sekitar pukul 5 pagi. Badan saya remuk. Saya hanya ingin mandi air hangat dan tidur barang 2 jam sebelum berangkat ke kantor lagi. Tapi begitu saya membuka pintu, Mbak Dian sudah berdiri di ruang tamu, memegang seember pakaian. "Maya, bagus, kamu sudah pulang," katanya. "Ini pakaian dalam saya sama Mas Gunawan kotor semua. Cuci sekarang ya, tangan. Jangan pakai mesin. Saya geli kalau dicampur." Saya menatap ember itu. Lalu saya menatap Mbak Dian. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya berkata, "Tidak, maaf. Mbak, saya baru pulang kerja. Saya capek. Cuci sendiri, ya." Ruangan langsung hening. Mbak Dian terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka kata itu akan keluar dari mulut saya. Lalu dari arah dapur, Bu Sulastri muncul. Wajahnya merah. "Apa kamu bilang? Kamu menolak membantu kakak iparmu yang sedang nifas. Menantu macam apa kamu?" "Bu, saya juga manusia," kata saya. "Saya kerja semalaman. Saya belum selesai bicara." Tangan Bu Sulastri sudah melayang. Tamparan pertama mengenai pipi kiri saya. Lalu, tamparan kedua lebih keras. Pipi saya terasa panas. Telinga saya berdenging. "Beraninya kamu membantah," bentaknya. "Di rumah ini, kamu menurut. Kamu cuma menantu. Kamu tidak punya apa-apa di sini." Saya berdiri diam. Pipi saya perih.
Tapi anehnya, hati saya justru tenang karena kalimat terakhir itu. Kamu tidak punya apa-apa di sini. Adalah kebohongan terbesar yang pernah saya dengar di rumah itu. Saat itulah pintu terbuka. Reza pulang dari Surabaya lebih cepat dari jadwal. Dia melihat semuanya. Pipi saya yang merah, ember pakaian di lantai, ibunya yang masih mengacungkan tangan. Untuk sesaat, dia hanya terdiam di ambang pintu. Lalu, sesuatu di matanya berubah. Reza meletakkan tasnya. Dia berjalan mendekat, berdiri di antara saya dan ibunya. Suaranya pelan, tapi setiap kata terdengar jelas. Bu, katanya. Sejak kapan ibu menampar istri saya? Bu Sulastri tergagap. Reza, ibumu ini cuma mendidik. Istrimu tidak sopan. Dia. Cukup. Bu, Reza memotong. Lalu dia menoleh ke arah saya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya melihat suami saya yang dulu. Istri saya bukan pembantu di rumah ini. Dia tidak akan pernah jadi pembantu siapapun. Mbak Dian menyahut dari belakang. Suaranya melengking. Reza, kamu membela dia. Ini rumah ibu. Kalau dia tidak suka, suruh dia keluar. Dan disitulah sahabat. Kalimat yang saya tunggu selama bertahun-tahun akhirnya keluar dari mulut mereka sendiri. Suruh dia keluar dari rumah ini. Saya menarik napas panjang. Saya menatap mereka satu persatu. Bu Sulastri, Mbak Dian, dan Pak Gunawan yang baru muncul dari kamar. Lalu saya berkata dengan suara yang sangat tenang. Baik, tapi sebelum saya keluar, atau sebelum ada yang keluar, saya rasa kita perlu duduk. Karena ada beberapa kertas yang harus kita bicarakan bersama. Hari ini juga, pagi itu juga, saya minta semua orang berkumpul di ruang tamu. Bu Sulastri duduk di kursi tengah. Dagunya masih terangkat. Mbak Dian di sebelahnya, menggendong bayinya. Pak Gunawan bersandar di dinding. Reza duduk di samping saya, masih bingung dengan apa yang akan terjadi. Saya meletakkan map biru saya di atas meja. Lalu di sampingnya, saya letakkan sebuah map kedua. Map merah yang lebih tebal. Sebelum saya mulai, kata saya ingin bertanya satu hal. Tadi, Mbak Dian menyuruh saya keluar dari rumah ini. Bu Sulastri bilang, saya tidak punya apa-apa di sini. Apakah itu benar pendapat kalian semua? Bu Sulastri mendengus. Tentu saja, ini rumah ibu. Kamu cuma menantu yang ibu izinkan tinggal. Saya mengangguk pelan. Baik, terima kasih sudah menegaskannya. Sekarang, izinkan saya menunjukkan sesuatu. Saya membuka map merah. Saya keluarkan selembar dokumen. Dan saya letakkan di tengah meja, menghadap mereka. Sebelum saya menyebut isinya, saya berhenti sejenak. Saya pandangi mereka satu persatu. Bu Sulastri, yang dagunya masih terangkat. Mbak Dian, yang menatap saya dengan tatapan meremehkan. Pak Gunawan, yang menguap seolah-olah ini hanya drama yang membosankan. Mereka tidak tahu, beberapa detik ke depan akan mengubah segalanya. Ini, kata saya, adalah sertifikat hak milik rumah ini. Silakan dibaca. Namanya? Atas nama siapa? Bu Sulastri meraih dokumen itu. Matanya bergerak. Lalu wajahnya berubah. Saya melihatnya perubahan itu. Dari angkuh menjadi pucat. Di sertifikat itu tertulis satu nama. Maya Anjani. Ini pasti palsu, kata Bu Sulastri dengan suara bergetar. Bukan. Bu, kata saya, tenang. Itu asli, tanahnya warisan ayah saya. Rumahnya dibangun dengan tabungan saya. Saya yang menandatangani akta jual beli tanahnya. Saya yang mengurus balik nama. Dan kebetulan, profesi saya adalah notaris. Jadi saya tahu betul mana dokumen asli dan mana yang palsu. Ruangan hening. Bayinya Mbak Dian menangis. Lalu diam lagi. Saya keluarkan dokumen kedua. Ini surat keterangan dari kantor pertanahan yang menegaskan kepemilikan saya. Dan ini, saya keluarkan lembar ketiga. Adalah surat dari ayah saya, almarhum, yang menyatakan bahwa tanah ini diwariskan khusus untuk saya, bukan untuk keluarga suami saya. Pak Gunawan mulai gelisah. Mbak Dian menelan ludah. Tapi saya belum selesai. Saya keluarkan dokumen keempat, dan ini yang membuat seluruh ruangan membeku. Ini,
kata saya. Menarik. Ini adalah surat kuasa yang katanya saya tanda tangani, memberi wewenang kepada Bu Sulastri untuk menjaminkan rumah ini ke bank. Masalahnya, saya tidak pernah menandatangani ini. Tanda tangan ini palsu dan sebagai notaris. Saya bisa membuktikan kepalsuannya di pengadilan dalam waktu 5 menit. Wajah Mbak Dian kini sepucat kertas. Maya, itu bukan. Mbak Dian, potong saya. Suara saya masih tenang. Saya tahu siapa yang membuat surat ini. Saya tahu kalian berencana menjaminkan rumah saya, mengambil pinjaman, lalu mengusir saya supaya tidak ada yang menggugat. Sayang sekali. Kalian lupa untuk menjaminkan rumah dibutuhkan sertifikat asli. Dan sertifikat asli ada di brankas kantor saya. Yang kalian pegang cuma kertas tanpa nyawa. Mbak Dian terdiam. Tapi saya melihat ada keraguan di matanya. Mungkin dia masih berpikir saya hanya menebak-nebak. Maka saya tutup celah itu. Mbak masih ragu. Baik. Beberapa malam lalu, saya pulang lebih awal. Rumah gelap. Saya berdiri di lorong depan kamar ibu. Dan saya dengar semuanya. Saya menatap Bu Sulastri. Lalu Mbak Dian, satu persatu. Saya dengar kalian bicara soal pinjaman 1,5 miliar. Saya dengar kalian bilang akan mengusir saya kalau saya rewel. Saya dengar kalian bilang menantu tidak akan berani melawan mertua. Dan Reza pasti menurut pada ibunya. Hening total. Bahkan napas pun seperti berhenti di ruangan itu. Saya tidak menebak. Mbak, kata saya. Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Dan saya diam. Karena saya ingin kalian sendiri yang menggali lubang ini. Dan kalian melakukannya dengan sangat rapi. Mbak Dian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pak Gunawan mundur selangkah. Bersandar di dinding. Tidak berani menatap siapapun. Saya menutup map merah. Lalu, saya buka map biru. Sekarang, soal uang. Saya bacakan satu persatu. Biaya listrik, air, gas, beras selama 5 tahun. Semuanya dari rekening saya. Biaya perbaikan atap. Uang setoran 3 juta per bulan yang saya bayar kepada Bu Sulastri. Padahal saya pemilik rumah. Dan 8 juta rupiah. Nilai BPKB motor saya yang digadaikan Pak Gunawan. Total semuanya, kata saya. Sambil meletakkan selembar rekapitulasi. Lebih dari 200 juta rupiah. Uang yang saya keluarkan untuk menghidupi orang-orang yang menampar saya dan menyebut saya pembantu. Hening. Tidak ada yang berani bicara. Pak Bram, pengacara saya, yang sejak tadi menunggu di luar. Masuk ke ruangan atas isyarat saya. Dia membawa map lain. Kehadiran seorang pengacara dengan map tebal di tangan mengubah suasana ruangan seketika. Kalau sebelumnya mereka masih menganggap ini urusan keluarga biasa, kini mereka sadar urusannya sudah masuk ke ranah hukum. Wajah Pak Gunawan langsung berubah serius. Mbak Dian menggenggam erat bayinya. Perkenalkan, kata saya. Ini Pak Bram, pengacara saya. Beliau kesini bukan untuk basa-basi. Beliau membawa 2 hal. Yang pertama, surat pemberitahuan resmi bahwa rumah ini milik saya dan saya berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di sini. Yang kedua, draft laporan ke polisi atas pemalsuan surat kuasa dan penggadaian BPKB tanpa izin. Pemalsuan dokumen, sahabat sekalian. Ancamannya penjara. Bu Sulastri terkulai di kursinya. Dagunya, yang selama bertahun-tahun selalu terangkat, kini tertunduk. Sepanjang itu, Reza duduk di samping saya dalam diam. Wajahnya menunjukkan campuran antara terkejut dan malu. Dia baru tahu di hari itu juga bahwa ibunya dan kakaknya telah merencanakan kejahatan terhadap istrinya. Akhirnya dia bicara, suaranya berat. Bu, Mbak, apa yang barusan saya dengar? Apa itu benar? Kalian memasukkan tanda tangan Maya. Kalian mau menjual rumah ini diam-diam. Bu Sulastri tidak menjawab. Mbak Dian menunduk. Reza menutup wajahnya sejenak. Lalu dia berkata, selama ini saya pikir masalahnya cuma soal Maya yang kurang akrab dengan keluarga. Saya tidak menyangka kalian sejauh ini. Saya malu. Saya benar-benar malu. Dia menoleh ke saya. Maya, maafkan saya.
Saya tidak tahu apa-apa soal ini. Kalau saya tahu lebih awal, tidak apa-apa. Reza, kata saya pelan. Yang penting sekarang kamu tahu. Dan kamu sudah berdiri di tempat yang benar. Reza mengangguk, lalu menggenggam tangan saya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa tidak sendirian dalam menghadapi keluarga itu. Bu Sulastri mengangkat wajahnya. Maya, suaranya lirih. Kamu mau memenjarakan ibu? Saya menatap beliau lama. Lalu saya berkata, tidak. Bu, saya tidak ingin memenjarakan siapapun. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin rumah saya kembali menjadi rumah saya. Tempat saya tidak perlu menunduk. Tempat saya tidak disebut pembantu. Saya menoleh ke Mbak Dian dan Pak Gunawan. Kalian berdua. Saya beri waktu 1 minggu untuk mencari tempat tinggal. Surat kuasa palsu itu akan saya simpan. Selama kalian pergi baik-baik dan mengembalikan apa yang kalian ambil, saya tidak akan melaporkannya. Tapi kalau ada satu saja gerakan yang macam-macam, map ini langsung ke kantor polisi. Mbak Dian membuka mulut. Tapi tidak ada kata yang keluar. Pak Gunawan menunduk. Lalu saya menoleh ke Bu Sulastri. Dan untuk beliau, suara saya melembut sedikit. Bu, Ibu boleh tetap tinggal di sini. Ini tetap rumah Reza juga. Dan Reza, anak ibu. Tapi dengan satu syarat. Mulai hari ini, ibu tidak pernah lagi mengangkat tangan kepada saya. Dan ibu tidak pernah lagi menyebut saya pembantu. Saya menantu ibu, bukan pelayan ibu. Bu Sulastri menangis. Untuk pertama kalinya, sejak saya mengenalnya, saya melihat beliau menangis. Hari-hari setelah pagi itu berjalan tidak seperti yang saya bayangkan. Saya mengira akan ada perang, teriakan, pertengkaran. Mungkin ancaman. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rumah itu menjadi sangat sunyi. Mbak Dian dan Pak Gunawan mengemasi barang mereka dalam diam. Mereka tahu posisi mereka. Surat kuasa palsu itu adalah bukti yang bisa mengirim mereka ke penjara. Dan mereka sadar, saya tidak menggertak. 3 hari kemudian, mereka pergi. Sebelum pergi, Mbak Dian sempat berdiri di depan saya. Wajahnya sudah tidak angkuh lagi. Maya, katanya pelan. Maafkan saya menatapnya. Saya tidak membenci Mbak Dian, saya hanya lelah. Saya tidak menyimpan dendam, Mbak, kata saya. Tapi saya juga tidak akan lupa. Jaga diri baik-baik. Pak Gunawan mengembalikan BPKB motor saya yang dia tebus entah dengan uang dari mana. Mereka pergi tanpa menoleh lagi. Yang paling berubah justru adalah Reza, suami saya yang dulu pendiam, yang dulu selalu berkata, sabar ya, Maya. Setiap kali ibunya menindas saya. Malam itu, duduk di samping saya dengan kepala tertunduk. Maya, katanya. Maafkan saya, selama ini saya tahu kamu menderita, tapi saya pengecut. Saya pilih diam karena tidak mau berhadapan dengan ibu saya. Saya biarkan kamu menanggung semuanya sendiri. Saya diam sejenak. Lalu saya berkata jujur, iya, Reza, kamu memang pengecut. Bertahun-tahun saya menunggu kamu berdiri di samping saya. Dan baru pagi tadi, kamu melakukannya. Dia mengangguk. Menerima kata-kata itu tanpa membela diri. Saya tahu. Saya tidak akan minta kamu langsung memaafkan saya. Tapi mulai sekarang, saya akan berubah. Saya janji. Saya menatapnya lama. Saya tahu. Kepercayaan yang retak tidak bisa direkatkan dalam semalam. Tapi saya juga tahu, pria yang berdiri di antara saya dan ibunya pagi itu mengucapkan, istri saya bukan pembantu, adalah pria yang masih layak diberi kesempatan. Kita coba lagi, kata saya akhirnya, pelan-pelan. Tapi kalau kamu kembali jadi pengecut, kamu tahu di mana letak sertifikat rumah ini. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Reza tertawa kecil. Dan saya diam-diam ikut tersenyum. Sejak hari itu, Reza benar-benar berubah. Bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan tindakan. Dia mulai mengurangi tugas luar kotanya, supaya bisa lebih sering di rumah. Saat saya pulang shift malam, seringkali sudah ada sarapan hangat yang dia siapkan sendiri. Meski masakannya sederhana, dia belajar mencuci, menjemur,
dan membereskan rumah. Hal-hal yang dulu dia anggap bukan urusan laki-laki. Suatu kali saya bertanya, "Mas, kenapa tiba-tiba kamu jadi rajin begini?" Reza menjawab, "Karena dulu kamu mengerjakan semua ini sendirian, sementara aku diam saja. Sekarang giliranku menebus itu." Saya tidak menjawab, tapi diam-diam di dalam hati, sebuah luka lama mulai sembuh sedikit demi sedikit. Bukan berarti semua langsung sempurna. Ada hari-hari di mana kami masih bertengkar. Ada saat-saat di mana saya masih teringat tamparan pagi itu. Masih teringat ember pakaian itu. Tapi sekarang, setidaknya, saya tidak menghadapinya sendirian. Bu Sulastri tetap tinggal bersama kami. Tapi beliau berubah menjadi orang yang berbeda. Dagunya tidak lagi terangkat. Beliau tidak lagi memerintah. Awalnya saya pikir itu hanya pura-pura, hanya taktik karena beliau ketakutan. Tapi seiring waktu, saya melihat perubahan itu tulus. Suatu pagi, saya pulang dari shift malam dan saya mendapati dapur sudah rapi. Di meja ada sepiring nasi goreng dan secangkir teh hangat. Di sampingnya secari kertas. Untuk Maya, maaf untuk semua. Ibu, saya berdiri di dapur itu, memegang kertas itu. Dan untuk pertama kalinya dalam cerita ini, saya menangis. Bukan karena sakit, tapi karena lega. Beberapa minggu kemudian, saat ada kerabat berkunjung dan bertanya tentang saya, Bu Sulastri menjawab dengan suara yang berbeda dari biasanya. "Ini Maya, menantu saya. Dia notaris. Dia yang menjaga keluarga ini supaya tetap utuh. Menantu saya, bukan yang membantu-bantu. Bukan pembantu, menantu. Kata yang sederhana. Tapi butuh bertahun-tahun penderitaan dan setumpuk kertas untuk akhirnya saya dengar. Suatu sore, beberapa minggu setelah itu, saya pulang kerja dan melihat pemandangan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Bu Sulastri sedang duduk di teras, dan di pangkuannya ada secangkir teh dan 2 piring. "Maya," panggil beliau saat melihat saya. "Ibu buatkan teh. Duduk dulu sebentar, sini, temani ibu." Saya duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat, kami hanya diam, menatap halaman kecil rumah itu. Lalu, Bu Sulastri berkata pelan, "Ibu menyesal. Maya, bertahun-tahun ibu memperlakukanmu seperti orang asing. Padahal kamu yang menjaga rumah ini. Kamu yang menjaga Reza. Kamu yang menjaga kami semua. Bahkan saat kami menyakitimu." Saya menatap beliau. Air mata beliau jatuh perlahan. "Sudah, Bu," kata saya. "Yang lalu, biarlah berlalu. Yang penting, sekarang kita bisa duduk bersama seperti ini." Beliau mengangguk, mengusap matanya, lalu tersenyum. Senyum yang tulus, yang tidak pernah saya lihat selama 6 tahun. Sore itu, untuk pertama kalinya, rumah di Bintaro benar-benar terasa seperti rumah. Bukan medan perang, bukan tempat saya harus menunduk. Sebuah rumah dengan teh hangat dan percakapan yang akhirnya damai. Sekarang, beberapa bulan telah berlalu. Rumah di Bintaro itu kini terasa berbeda, lebih lapang, lebih hangat. Bukan karena temboknya berubah, tapi karena tidak ada lagi rasa takut di dalamnya. Saya masih bekerja shift malam. Saya masih pulang pukul 5 pagi dengan badan yang remuk. Tapi sekarang, saat saya membuka pintu, yang menyambut saya bukan ember pakaian kotor. Yang menyambut saya adalah rumah yang akhirnya benar-benar menjadi rumah saya. Map biru saya masih ada, tersimpan di laci. Saya tidak membuangnya. Bukan karena saya masih menyimpan dendam, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa kesabaran bukanlah kelemahan. Kesabaran adalah cara orang cerdas menunggu waktu yang tepat. Dan map merah yang berisi sertifikat dan surat kuasa palsu itu, saya simpan di brankas sebagai jaring pengaman. Sebagai pengingat bagi siapapun bahwa kertas yang diam bisa berbicara paling keras pada saat yang tepat. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari seberapa sering ia menunduk. Dan jangan pernah mengira orang yang diam itu tidak punya kekuatan. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang pulang kerja dengan badan lelah, lalu disambut dengan perintah dan hinaan di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya beristirahat. Perempuan yang disebut
menantu, tapi diperlakukan seperti pembantu. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran kalian bukan kebodohan. Tapi kesabaran juga ada batasnya. Suatu hari, kalian harus berdiri. Dan saat kalian berdiri, berdirilah dengan bukti. Bukan hanya dengan air mata. Ada juga banyak suami seperti Reza dulu. Suami yang menyayangi istrinya, tapi terlalu takut berhadapan dengan ibunya sendiri. Kepada para suami, ketahuilah, diam kalian bukan kedamaian. Diam kalian adalah luka yang kalian biarkan menganga di hati istri kalian. Dan ada pula para ibu mertua yang merasa kuasa atas rumah tangga anaknya hanya karena mereka lebih tua, yang lupa bahwa rasa hormat tidak datang dari ketakutan, melainkan dari kebaikan. Bu Sulastri akhirnya belajar hal itu. Mbak Dian dan suaminya, kabarnya masih berpindah-pindah kontrakan, menanggung sendiri akibat dari pilihan mereka. Reza menjadi suami yang lebih baik dari sebelumnya. Dan saya akhirnya bisa beristirahat di rumah saya sendiri, tanpa harus menunduk. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus menunduk dan berharap orang lain berubah. Atau kita bisa berdiri dengan tenang di saat yang tepat dan membiarkan kebenaran berbicara. Saya memilih yang kedua dan saya tidak pernah menyesalinya. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak supaya saya tahu. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir di hadapan 300 tamu. Suami saya merebut mikrofon dan mengumumkan bahwa ia mencintai wanita lain. Ia ingin menceraikan saya. Malam itu juga, di pesta 12 tahun pernikahan kami, semua orang menunggu saya menangis. Tetapi saya justru tersenyum karena rumah mewah ini, mobil di parkiran, bahkan perusahaan yang ia banggakan, semuanya berdiri di atas satu nama. Dan nama itu bukan namanya. Halo, sahabat cerita hati. Selamat datang kembali. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar, supaya saya tahu kalian menemani sampai akhir. Kisah malam ini berjudul Suami Mengumumkan Cinta pada Pelakor di Pesta Kami. Lalu, tersadar semua bukan miliknya. Nama saya Anindya. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik dan komisaris utama sebuah perusahaan logistik di Jakarta. Perusahaan yang saya bangun ulang dari warisan ayah saya. Sudah 12 tahun saya menjadi istri Damar. Dan selama 12 tahun itu, saya percaya bahwa kesetiaan bisa dibalas dengan kesetiaan. Saya tumbuh di sebuah keluarga yang berkecukupan. Ayah saya membangun bisnis pengiriman dari satu truk tua sampai menjadi puluhan armada. Ketika beliau wafat, semua diwariskan kepada saya, anak tunggalnya. Bukan kemewahan yang beliau tinggalkan, tetapi sebuah pesan. Jaga apa yang kau punya. Jangan pernah serahkan kendali pada orang yang belum kau uji hatinya. Dulu saya pikir pesan itu terlalu keras. Sekarang saya tahu, itu adalah pesan paling berharga dalam hidup saya. Saya bertemu Damar 12 tahun lalu di sebuah seminar bisnis. Ia karyawan biasa di perusahaan lain. Pintar berbicara, rapi, dan punya senyum yang membuat orang percaya. Ia mengejar saya dengan sabar, membawakan kopi setiap pagi, mengantar saya pulang, mendengarkan saya bicara tentang ayah, tentang perusahaan, tentang mimpi-mimpi saya. Saya jatuh cinta, bukan pada kekayaannya. Karena ia tidak punya, saya jatuh cinta pada cara ia membuat saya merasa tidak sendirian. Kami menikah setahun kemudian. Pernikahan kami sederhana, tetapi penuh tawa. Saya membawa seluruh hidup saya ke dalam rumah tangga ini. Perusahaan, rumah, tabungan, semuanya. Damar tidak membawa apa-apa selain dirinya. Dan saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Bagi saya, cinta tidak diukur dengan rupiah. Setelah menikah, saya mengangkat Damar menjadi direktur di perusahaan saya. Bukan karena ia memintanya, tetapi karena saya ingin ia merasa berarti. Saya ingin ia berdiri tegak di hadapan dunia. Bukan sebagai suami orang kaya, melainkan sebagai pria yang punya jabatan. Gajinya besar, mobilnya mewah, kartu kreditnya tanpa batas. Semua atas kebaikan saya. Dan saya melakukannya dengan senang hati, tanpa pamrih. Ibu mertua saya
Bu Lasmi tinggal bersama kami di rumah Pondok Indah. Begitu pula adik ipar saya, Sekar. Sejak awal, saya tahu mereka tidak benar-benar menyukai saya. Tetapi saya menutup mata. Saya pikir jika saya cukup baik, cukup sabar, suatu hari mereka akan menerima saya. Saya keliru. Bu Lasmi adalah wanita yang menilai segalanya dari penampilan. Ia suka pamer di hadapan tetangga. Tas mahal, perhiasan emas, arisan ibu-ibu sosialita. Semua itu saya yang membiayai. Tetapi tidak sekalipun ia mengucapkan terima kasih. Baginya, itu memang sudah kewajiban menantu. Sekar lebih halus, tetapi lebih berbahaya. Ia pandai tersenyum di depan saya, lalu berbisik di belakang. Setiap kali ada masalah kecil, ia yang memperbesarnya. Setiap kali Damar ragu pada saya, ia yang meyakinkan adiknya untuk membenci saya. Selama bertahun-tahun, saya menanggung semuanya dalam diam. Saya bayar arisan Bu Lasmi. Saya beri Sekar uang jajan bulanan. Saya tanggung seluruh biaya rumah tangga, listrik, makanan, gaji pembantu. Damar, ia hanya menikmati. Sesekali ia pulang membawa oleh-oleh kecil. Lalu seisi rumah memujinya seolah ia pahlawan. Padahal uang itu pun dari rekening saya. Tetapi ada satu orang di rumah itu yang melihat semuanya dengan jujur. Bu Ina, pembantu kami yang sudah ikut keluarga sejak saya gadis. Ia sering menatap saya dengan iba. Suatu malam, sambil menyajikan teh, ia berbisik pelan. Nyonya terlalu baik. Orang yang terlalu baik sering dianggap bodoh. Saat itu saya hanya tersenyum. Saya tidak tahu betapa benarnya kata-kata itu. Retakan pertama dalam pernikahan kami muncul di tahun ke-9. Damar mulai berubah. Ia pulang larut. Ponselnya selalu tertelungkup di meja. Ia mandi begitu sampai rumah, seolah ingin membersihkan sesuatu. Dan ada aroma parfum asing yang menempel di kerah bajunya. Bukan parfum saya. Awalnya saya mencari pembenaran. Saya pikir mungkin pekerjaan di kantor memang sedang berat. Mungkin ia hanya lelah. Saya bahkan menyiapkan makan malam favoritnya setiap kali ia pulang, berharap kehangatan rumah bisa menariknya kembali. Tetapi ia semakin dingin. Setiap kali saya mencoba mendekat, ia menjauh. Setiap kali saya bertanya, ia menjawab singkat, lalu sibuk dengan ponselnya. Saya bukan wanita bodoh, saya tahu apa artinya itu. Tetapi saya memilih diam. Saya berkata pada diri sendiri, mungkin saya hanya lelah, mungkin saya hanya berprasangka. Saya tidak ingin merusak rumah tangga yang sudah saya jaga bertahun-tahun. Saya masih berpegang pada kenangan-kenangan indah di awal pernikahan kami. Berharap pria yang dulu saya cintai itu masih ada di dalam diri Damar. Saya keliru lagi. Suatu sore, Bu Lasmi memanggil saya ke ruang tamu. Wajahnya datar, matanya menusuk. Sekar duduk di sampingnya, pura-pura sibuk dengan ponsel. Anin, katanya, kamu sudah 12 tahun menikah dengan Damar. Tetapi rumah ini masih sepi. Tidak ada cucu untuk ibu. Apa kamu tidak merasa gagal sebagai istri? Kata-kata itu menusuk dalam. Kami memang belum dikaruniai anak. Bukan karena tidak mencoba, melainkan karena takdir yang belum berpihak. Dan mereka tahu itu. Mereka tahu betul luka itu, lalu sengaja menekannya. Mungkin Damar butuh wanita yang bisa memberinya keturunan. Sambung Sekar pelan, seolah berbisik pada ibunya. Tetapi cukup keras untuk saya dengar. Bukan wanita yang hanya sibuk dengan perusahaan. Saya menunduk. Dada saya sesak. Tetapi saya tidak membantah. Saya hanya berkata, saya permisi, Bu. Masih ada pekerjaan. Lalu saya naik ke kamar. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya menangis tanpa suara. Malam itu, Damar pulang larut lagi. Saya mencoba bicara baik-baik. Mas, akhir-akhir ini kamu sering pulang malam. Ada masalah di kantor. Ia menjawab tanpa menatap saya. Banyak urusan. Kamu tidak akan mengerti. Lalu, ia berbalik membelakangi saya dan tidur. Punggung itu terasa seperti tembok yang dingin. Beberapa minggu kemudian, Damar mengajak saya bicara serius di ruang kerja. Ia tersenyum. Senyum yang dulu membuat saya jatuh cinta. Tetapi kini terasa asing. Anin, katanya, aku sudah 12 tahun jadi direktur. Tapi
di mata orang, aku tetap dianggap numpang nama. Aku ingin sebagian saham perusahaan dipindahkan atas namaku, supaya aku punya harga diri sebagai pria. Saya menatapnya lama. Permintaan itu wajar terdengar bagi telinga yang tidak waspada. Tetapi saya teringat pesan ayah, jangan serahkan kendali pada orang yang belum kau uji hatinya. Aku pikirkan dulu ya, Mas. Jawab saya tenang. Wajah Damar mengerah sesaat. Lalu ia memaksakan senyum. Tentu, tidak usah buru-buru. Tetapi saya tahu, di balik senyum itu ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Saya mulai memperhatikan lebih teliti. Dan apa yang saya temukan membuat hati saya membeku. Suatu malam, Damar lupa mengunci ponselnya. Ia tertidur di sofa setelah minum. Saya tidak pernah punya kebiasaan memeriksa ponsel suami. Tetapi malam itu, sesuatu mendorong saya. Layar itu menyala. Dan di sana, deretan pesan dengan seseorang bernama Vanya, sekretaris pribadinya di kantor. Pesan-pesan itu bukan urusan kerja. Itu pesan dua orang yang sedang menjalin hubungan. Kata sayang, rencana liburan berdua. Foto-foto mereka di sebuah restoran mahal. Restoran yang dibayar dengan kartu kredit yang saya berikan. Dan satu kalimat yang menghancurkan saya. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi, semua harta Anin jadi milik kita. Saya membaca pesan itu berulang kali, seolah berharap saya salah baca. Tetapi tidak, setiap kata terukir jelas. Pengkhianatan itu bukan sekedar urusan hati. Itu sebuah rencana. Rencana yang dingin dan terhitung untuk merampas segala yang saya miliki. Saya berdiri di kegelapan ruang tamu, ponsel di tangan, jantung berdebar. Tetapi anehnya, saya tidak menangis. Air mata itu tidak datang. Yang datang justru sebuah ketenangan yang dingin. Pada saat itu, sesuatu di dalam diri saya berubah selamanya. Saya meletakkan kembali ponsel itu, persis seperti semula, lalu naik ke kamar. Malam itu, saya tidak tidur. Saya berpikir, dan saya mulai menyusun rencana. Keesokan paginya, saya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menyiapkan sarapan untuk Damar. Saya tersenyum pada Bu Lasmi. Saya bercanda dengan Sekar. Mereka tidak menyadari apapun. Mereka pikir saya tetap istri bodoh yang mereka kenal selama ini. Padahal saya sudah berubah. Saya bukan lagi wanita yang akan menangis dan memohon. Beberapa hari berlalu. Saya diam-diam menghubungi Reza, sahabat saya sejak kecil yang kini menjadi pengacara. Hanya kepada Reza saya bisa percaya. Kami bertemu di sebuah kafe sederhana, jauh dari keramaian. Saya ceritakan semuanya. Tentang Damar, tentang Vanya, tentang rencana mereka merebut harta saya. Reza mendengarkan dengan serius. Lalu ia bertanya, Anin, atas nama siapa semua asetmu sekarang? Perusahaan, rumah, mobil. Saya tersenyum tipis. Semua atas nama saya, Zah. Saya tidak pernah memindahkan satu pun ke nama Damar. Ia hanya direktur yang menerima gaji. Reza mengangguk pelan, lalu balas tersenyum. Kalau begitu, mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Kami menyusun langkah. Saya minta Reza memeriksa ulang seluruh dokumen kepemilikan, memastikan semuanya sah dan terdaftar resmi. Akta pendirian perusahaan, sertifikat rumah, surat-surat kendaraan, semuanya. Setiap lembar terkonfirmasi atas nama saya. Damar tidak punya hak atas apapun. Ia hanya tidak menyadarinya. Karena selama ini saya membiarkannya hidup dalam ilusi bahwa semua sudah menjadi miliknya. Tetapi saya belum bertindak. Saya menunggu. Saya ingin mereka menunjukkan wajah asli mereka sendiri di hadapan banyak orang. Saya ingin kebenaran terungkap, bukan dari mulut saya, melainkan dari perbuatan mereka. Sementara saya menunggu, tekanan di rumah semakin menjadi. Suatu hari, Bu Lasmi mendatangi saya sambil membawa brosur perumahan. Anin, katanya, Sekar sudah dewasa, ia butuh rumah sendiri. Sebagai kakak ipar yang baik, sudah sepantasnya kamu membelikannya. Toh, uangmu banyak. Saya menatap brosur itu. Sebuah rumah seharga 2 miliar rupiah. Saya pikirkan dulu. Bu, jawab saya.
Bu Lasmi mendengus. Kamu ini pelit sekali untuk keluarga sendiri. Padahal semua kemewahan ini kamu nikmati bersama kami. Saya hanya tersenyum dalam hati. Kemewahan yang saya nikmati bersama kalian. Tidak. Bu, kemewahan yang kalian nikmati dari saya. Tidak puas dengan itu. Beberapa hari kemudian, Bu Lasmi kembali mendesak saya. Kali ini ia membawa sebuah surat yang sudah disiapkan. Anin, katanya, kamu terlalu sibuk mengurus perusahaan. Lebih baik urusan keuangan rumah tangga ini diserahkan pada Sekar. Tanda tangani surat ini, supaya Sekar yang mengatur uang belanja dan rekening rumah. Saya membaca surat itu dengan teliti. Bukan sekedar soal uang belanja. Surat itu akan memberi Sekar wewenang mengakses bagian rekening pribadi saya. Saya hampir tertawa melihat betapa beraninya mereka. Saya pikirkan dulu. Bu, kata saya, tenang, lalu menyimpan surat itu. Tentu saja, saya tidak akan pernah menandatanganinya. Tetapi setiap upaya mereka, saya simpan sebagai bukti betapa serakahnya keluarga ini. Mereka tidak tahu setiap langkah yang mereka ambil untuk merampas justru menjadi tali yang akan menjerat mereka sendiri. Lalu datang hari ketika Fanya mulai berani menunjukkan diri. Suatu siang, ia datang ke kantor pusat, mengenakan gaun merah menyala, berjalan seolah ia pemilik tempat itu. Para karyawan berbisik. Ia melewati meja resepsionis, menuju ruang damar tanpa permisi. Saat berpapasan dengan saya di lorong, ia tersenyum sinis. Bu Anindya, katanya manis. Kapan-kapan kita harus mengobrol tentang masa depan. Lalu, ia berlalu, meninggalkan aroma parfum yang sama. Parfum yang selama ini menempel di kerah baju suami saya. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap punggungnya. Dan dalam hati saya berkata, nikmatilah keberanianmu sekarang. Karena sebentar lagi, semuanya akan runtuh. Tidak lama setelah itu, Damar mulai berani membawa Fanya masuk lebih dalam ke perusahaan. Suatu hari, ia mengusulkan agar Fanya diangkat menjadi koordinator sebuah proyek besar. Dia kompeten. Anin, kata Damar di ruang rapat, di depan beberapa staf. Aku percaya padanya. Saya menatap Damar, lalu menatap Fanya yang duduk dengan dagu terangkat. Saya tahu persis apa yang sedang mereka rencanakan. Mereka ingin Fanya punya akses ke keuangan proyek. Mereka ingin perlahan menguasai aliran dana. Tetapi saya hanya tersenyum. Proyek itu penting sekali, kata saya. Tenang, saya akan pegang sendiri pengawasannya. Fanya bisa membantu di bagian administrasi. Wajah Damar mengeras. Rencananya gagal lagi. Tetapi ia tidak bisa membantah pemilik perusahaan. Saya melihat kekecewaan di matanya. Dan diam-diam, saya mencatat satu lagi bukti niat busuk mereka. Malam itu, saya pergi ke makam ayah saya. Sudah lama saya tidak ke sana. Saya berdiri di depan pusara beliau, menatap nama yang terukir di batu nisan. Yah, bisik saya pelan. Dulu Anin pikir nasihatmu terlalu keras. Sekarang Anin mengerti. Anin sudah hampir kehilangan semua yang ayah perjuangkan. Karena Anin terlalu percaya pada orang yang salah. Angin malam berhembus pelan. Saya merasa entah bagaimana ayah saya sedang mendengarkan. Tetapi Anin tidak akan menyerah. Yah, Anin akan menjaga semua yang ayah tinggalkan. Dan Anin akan bangkit. Saya pulang malam itu dengan hati yang lebih ringan. Dan tekad yang lebih bulat dari sebelumnya. Tidak ada lagi keraguan. Hanya kesiapan. Beberapa hari kemudian, Sekar mengundang saya ke acara arisan ibu-ibu di rumah salah satu tetangga. Saya pikir itu ajakan baik. Ternyata itu jebakan. Di tengah acara, di depan belasan ibu sosialita, Sekar tiba-tiba berkata dengan nada manis yang dibuat-buat, Mbak Anin ini memang sibuk sekali, ya. Sampai-sampai tidak sempat memberi Damar keturunan. Kasihan kakak saya. Beberapa ibu terkikik, wajah saya panas. Tetapi saya tidak membalas. Saya hanya tersenyum, meletakkan cangkir teh, lalu pamit pulang dengan sopan. Di mobil, tangan saya mengepal. Bukan karena malu, tetapi karena saya tahu kesabaran saya hampir habis. Dan ketika kesabaran seorang wanita habis, yang tersisa hanyalah ketegasan. Malam itu, saya membuka laptop dan memeriksa laporan keuangan perusahaan. Ada sesuatu yang ganjil.
Beberapa transaksi pinjaman atas nama operasional yang tidak pernah saya setujui. Saya telusuri. Ternyata, Damar diam-diam mengajukan pinjaman ke bank dengan menjaminkan aset yang ia kira miliknya. Ia berencana menggunakan uang itu untuk membangun hidup baru bersama Fanya. Tetapi ada satu hal yang tidak ia ketahui. Bank menolak pengajuannya. Karena dalam catatan resmi, ia bukan pemilik aset apapun, ia hanya direktur bergaji. Damar tidak pernah tahu betapa rapuhnya posisi yang selama ini ia banggakan. Saya tidak menegurnya. Saya hanya mencatat semuanya, setiap transaksi, setiap upaya, setiap kebohongan. Saya kumpulkan menjadi bukti, karena saya tahu suatu saat semua ini akan saya butuhkan. Lalu, menjelang hari pesta, Bu Ina datang ke kamar saya dengan wajah cemas. Pembantu setia itu menutup pintu pelan, lalu berbisik, "Nyonya, maaf, saya lancang, tetapi saya tidak tahan melihat Nyonya dibohongi. Tadi siang, saya dengar Bu Lasmi dan Nona Sekar bicara di dapur. Mereka bilang, di pesta nanti, Tuan Damar akan mengumumkan perceraian di depan semua tamu. Mereka sudah mengatur semuanya bersama wanita berbaju merah itu." Saya menatap Bu Ina. Lalu, saya tersenyum. Sebuah senyum yang membuatnya bingung. "Terima kasih, Bu Ina," kata saya, tenang. Saya sudah tahu. Dan saya juga sudah siap. Bu Inah mengernyit. Tidak mengerti. Tetapi ia mengangguk, lalu meninggalkan kamar. Malam itu, saya menelpon Reza. "Za," kata saya, "kita jalankan rencananya. Di pesta nanti." Di ujung telepon, Reza menjawab, "Mantap. Aku akan siap dengan semua dokumennya." Anin, mereka tidak akan tahu apa yang menanti mereka. Tekanan lain datang beberapa hari menjelang pesta. Damar masuk ke kamar dengan setumpuk dokumen. "Anin," katanya, "ini surat kuasa pengelolaan perusahaan. Tanda tangani saja, supaya aku bisa mengurus operasional lebih leluasa. Kamu kan sibuk." Saya membaca surat itu sekilas. Isinya bukan sekedar surat kuasa. Itu surat yang akan memberinya kendali penuh atas aset perusahaan. Saya menatapnya, lalu tersenyum lembut. "Nanti ya, Mas. Aku ingin baca dengan teliti dulu. Besok aku tanda tangani." Damar tampak kecewa. Tetapi ia menahan diri. "Baiklah. Jangan lupa, saya tidak akan pernah menandatanganinya." Tetapi saya membiarkannya berharap, karena saya tahu beberapa hari lagi, di pesta 12 tahun pernikahan kami, mereka akan memainkan kartu terakhir mereka. Dan saya sudah menyiapkan kartu saya jauh sebelum mereka. Malam itu saya berbaring di samping Damar yang sudah tertidur lelap. Saya menatap langit-langit kamar. 12 tahun. 12 tahun saya berikan segalanya pada pria ini. Cinta, kepercayaan, harta, bahkan harga diri saya. Dan inilah balasannya. Tetapi saya tidak lagi merasa sedih. Saya hanya merasa siap esok lusa di hadapan semua orang. Mereka akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini menumpang hidup. Hari pesta tiba. Sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota. Saya sewa untuk merayakan 12 tahun pernikahan kami. Lampu kristal raksasa berkilauan di langit-langit. Alunan biola dan piano mengisi udara. Ratusan tamu hadir. Relasi bisnis, kerabat, dan teman-teman lama. Semua tampak sempurna. Terlalu sempurna. Saya mengenakan gaun berwarna gading. Damar berdiri di samping saya dengan jas hitam yang elegan. Ia tersenyum pada tamu-tamu, menjabat tangan, berfoto. Tetapi saya melihat keringat tipis di dahinya. Matanya sesekali melirik ke arah pintu, seolah menanti seseorang. Saya tahu siapa yang ia tunggu. Di salah satu meja, Bu Lasmi dan Sekar duduk dengan senyum yang aneh. Bukan senyum bahagia, senyum orang yang menyimpan rahasia. Mereka tahu apa yang akan terjadi malam ini, dan mereka menikmatinya. Tidak jauh dari sana, di meja dekat pintu, Fanya duduk dengan gaun merah menyala. Ia memainkan ponselnya, gelisah. Tetapi matanya berbinar penuh kemenangan. Ia pikir malam ini adalah malam kemenangannya. Saat hidangan utama selesai disajikan, Damar naik ke atas panggung. Ia mengambil mikrofon dari pembawa acara. Seketika, alunan musik
berhenti. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju padanya, lalu pada saya. Mereka mengira ini akan menjadi pidato romantis seorang suami untuk istrinya. "Selamat malam, semuanya," kata Damar. Suaranya bergetar. "Terima kasih sudah hadir di perayaan 12 tahun pernikahan kami." Para tamu bertepuk tangan. Saya berdiri di bawah panggung, tersenyum. Menanti. 12 tahun, lanjutnya. Bukan waktu yang singkat. Selama ini, Anindya adalah istri yang baik. Ia mendampingi saya dalam suka dan duka. Saya mengernyit. Duka. Duka apa? Selama ini yang ada hanyalah saya yang menyelesaikan setiap kesulitan dengan harta saya sendiri. Tetapi suara Damar berubah berat. Saya merasa sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Saya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan saya. Ruangan mulai berbisik. Saya menoleh ke arah Bu Lasmi. Ia tersenyum tipis. Saya menoleh ke arah Fanya. Ia menegakkan tubuh. Bersiap. "Saya mencintai wanita lain," ucap Damar lantang. Seketika, seluruh ballroom seperti tersengat listrik. Para tamu menahan napas. Ada yang terkejut. Ada yang sudah menduga. Malam ini, di hadapan kalian semua, saya ingin jujur. Saya ingin mengakhiri pernikahan ini. Saya ingin bercerai dari Anindya. Bisik-bisik berubah menjadi keriuhan. Bu Lasmi dan Sekar saling berpandangan dengan puas. Inilah yang mereka tunggu. Damar akan bebas. Dan mereka, sebagai keluarganya, akan mendapatkan bagian dari kekayaan yang selama ini saya kuasai. Begitu pikir mereka. Damar belum selesai. Ia menatap ke arah Fanya. "Dan ada satu hal lagi," katanya. "Malam ini, di hadapan kalian semua, saya akan melamar wanita yang saya cintai." Fanya bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke panggung dengan dagu terangkat, melewati saya, sengaja menatap saya dengan kemenangan. Di tangannya, sebuah kotak beludru. Ia membukanya. Sebuah cincin berlian berkilauan di dalamnya. Saya menatap cincin itu. Lalu saya menatap Damar, dan saya bertanya-tanya, dari mana ia mendapat uang untuk membeli cincin semahal itu? Tentu saja, dari gaji yang saya berikan, dari uang yang saya hasilkan. Seluruh ruangan menanti reaksi saya. Mereka mengira saya akan menjerit, menangis, memohon, atau pingsan. Tetapi tidak. Saya tertawa, tawa yang pelan, lalu semakin jelas. Tawa yang tulus, renyah, dan dingin pada saat yang sama. Suara tawa saya memecah keheningan ballroom. Semua mata berpindah ke arah saya. Damar terdiam. Fanya mengerutkan kening. Bu Lasmi dan Sekar saling pandang, bingung. Saya menghentikan tawa saya, lalu menatap Damar dengan pandangan setenang es. "Silakan," kata saya. Suara saya tidak gemetar sedikit pun. "Silakan ambil suami saya. Toh, selama ini dia hanya numpang hidup pada saya." Kata-kata itu menggantung di udara. Ballroom membeku. Para tamu yang tadinya berbisik, kini terdiam, mencerna kalimat saya. Beberapa dari mereka tahu bahwa Damar bukan berasal dari keluarga kaya. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa statusnya dalam rumah tangga ini hanyalah seorang penumpang. Fanya melangkah maju. Wajahnya memerah. "Jangan sombong, Bu Anindya," katanya tajam. Damar pria terpandang. Dia punya perusahaan, punya segalanya. Saya menatapnya, lalu tersenyum. "Perusahaan?" tanya saya pelan. "Perusahaan yang mana?" "Ya, perusahaan yang ia pimpin." "Tentu saja," jawab Fanya angkuh. "PT yang ia kelola setiap hari itu miliknya." Saya mengangguk perlahan. "Begitu?" "Ya." Lalu saya berbalik ke arah operator panggung. "Tolong, tampilkan dokumen yang sudah saya kirim tadi pagi di layar besar." Layar raksasa di belakang panggung menyala. Dan di sana terpampang jelas akta pendirian PT Bumi Sentosa Logistik. Di bawahnya tercatat nama pemegang saham mayoritas, Anindya. Di bawahnya lagi nama direktur utama. Damar hanya direktur, bukan pemilik.
Perusahaan yang kalian kira milik Damar, kata saya dengan suara lantang, memenuhi seluruh ballroom, adalah perusahaan yang saya dirikan dengan modal pribadi saya, warisan dari ayah saya. Peran Damar di sana hanyalah seorang direktur, yang gajinya pun berasal dari uang saya. Keriuhan meledak. Beberapa tamu mengeluarkan ponsel, memotret layar. Seorang relasi bisnis tua yang saya hormati menggeleng pelan sambil menatap Damar dengan kecewa. Para wanita yang tadinya berbisik, kini menutup mulut dengan tangan, terkejut. Damar berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Bu Lasmi dan Sekar terpaku seperti patung lilin. Dan Vanya yang tadinya penuh percaya diri, kini wajahnya merah padam. Saya teringat pesan ayah saya, jangan pernah serahkan kendali pada orang yang belum kau uji hatinya. Selama 12 tahun, saya hampir melanggar pesan itu. Tetapi pada akhirnya, naluri yang ditanamkan ayah dalam diri saya menyelamatkan segalanya. Saya tidak pernah memindahkan satu lembar pun aset ke nama Damar. Dan malam ini, kehati-hatian itu menjadi perisai saya. Tidak mungkin, teriak Vanya, menunjuk layar. Ini pasti rekayasa. Damar, jelaskan pada mereka. Damar membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasakan ratusan pasang mata menatapnya, bukan sebagai pria terpandang, melainkan sebagai pria yang selama ini hidup dari kekayaan istrinya. Saya menatap Damar. Anehnya, tidak ada kebencian dalam hati saya, hanya kelelahan. Damar, kata saya pelan, kamu tidak perlu malu. Bagaimanapun, 12 tahun kita pernah menjadi suami istri. Jadi, saya akan mempermudah jalan untukmu. Saya melangkah maju. Di samping saya, kini berdiri Reza, sahabat saya. Pengacara saya mengenakan setelan rapi. Ia membawa sebuah map coklat kepada seluruh tamu yang saya hormati, kata saya. Mengambil mikrofon, saya mohon maaf atas drama malam ini. Tetapi saya rasa inilah saat yang tepat bagi semua orang untuk mengetahui kebenaran. Saya menyerahkan map itu kepada Damar. Ini surat perceraian yang sudah saya siapkan. Tanda tangani saja dan kamu akan bebas. Damar menatap map itu, lalu menatap saya, tidak percaya. Ia pikir saya akan menangis dan memohon agar ia tetap tinggal. Ia pikir ia bisa mengendalikan situasi. Tetapi ternyata sayalah yang sejak awal memegang kendali. Anin, suaranya bergetar. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Saya menggeleng. Apalagi yang harus dibicarakan, Mas? Kamu sudah mengumumkan di depan semua orang bahwa kamu mencintai wanita lain. Kamu sudah menginjak-injak harga diri saya. Sekarang, saya hanya ingin menyelesaikan ini secepatnya. Vanya, yang tadinya merasa di atas angin, kini panik. Ia menyenggol lengan Damar. Cepat tanda tangani. Lalu, kita bisa menikah. Ini kesempatan kita. Tetapi nada suaranya sudah berubah. Bukan lagi penuh cinta, melainkan penuh kepanikan. Damar ragu. Ia menoleh ke arah Bu Lasmi dan Sekar. Wajah mereka kini dipenuhi kecemasan. Mereka tahu, jika Damar menandatangani surat itu, semua kemewahan yang mereka nikmati selama ini, rumah, mobil, uang bulanan, akan kembali ke tangan saya. Sekar melangkah maju. Suaranya memohon. Anin, jangan kekanak-kanakan. Kami ini keluarga. Damar, suamimu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya menatapnya dengan senyum dingin. Keluarga? Tanya saya. Sejak kapan kalian menganggap saya keluarga? Saat saya mengurus seluruh bisnis dan aset, kalian hanya bersenang-senang. Saat Damar sakit, saya yang merawatnya. Saat ia butuh modal, saya yang memberi. Dan saat ia berkhianat, kalian justru mendukungnya. Kalian bukan keluarga. Bu Lasmi, yang biasanya galak dan suka mencibir, kini hanya bisa menunduk. Tetapi Sekar belum menyerah. Kamu tidak bisa membuktikan kami menjelek-jelekanmu, desisnya. Saat itu, dari sudut ruangan, terdengar suara lirih, namun jelas. Bu Inah, pembantu setia saya, melangkah maju. Maaf, Nona Sekar, katanya. Suaranya gemetar,
tetapi teguh. Saya yang sehari-hari di dapur. Saya dengar sendiri bagaimana Nona dan Ibu membicarakan rencana ini. Saya tidak akan diam melihat nyonya saya dikhianati. Seluruh ruangan kembali berbisik. Sekar terdiam. Wajahnya pucat. Tidak ada lagi yang bisa ia sangka. Saya menatap mereka satu persatu, lalu menunjuk ke arah pintu. Pesta ini sudah selesai. Drama ini sudah cukup. Tamu-tamu saya pasti sudah lelah. Perlahan, para tamu mulai beranjak. Beberapa memberi saya tatapan iba. Tetapi tak sedikit pula yang menatap Damar dengan jijik dan meremehkan. Damar, yang harga dirinya sudah hancur berkeping-keping, menatap saya dengan penuh kebencian. Kau pikir kau menang? Anin, desisnya. Kau akan menyesal. Saya mengangkat bahu. Saya tidak butuh kemenangan. Damar, saya hanya butuh kedamaian. Sekarang, tanda tangani. Vanya, yang kini sadar bahwa semua kemewahan yang ia incar akan lenyap, mencoba membujuk. Ayo, Damar, kita pergi dari sini. Kita lawan dia di pengadilan. Tetapi Reza menyela dengan tenang. Silahkan. Tetapi, sebagai informasi, seluruh dokumen kepemilikan sudah terdaftar resmi di kementerian. Tidak ada celah hukum untuk digugat. Kalian hanya akan membuang waktu dan uang yang sudah tidak kalian miliki. Damar terdiam. Ia menatap cincin di tangan Vanya. Cincin yang seolah kini menertawakannya. Ia menatap saya, lalu menunduk. Dengan tangan bergetar, ia mengambil pena yang disodorkan Reza, dan ia menandatangani surat perceraian itu. Suara goresan pena itu terdengar seperti lonceng kematian bagi seluruh harapannya. Saya mengambil dokumen itu, menggenggamnya. Selamat, Damar, kata saya. Sekarang, kamu sudah bebas, dan selamat untukmu, Vanya. Sekarang, kamu bisa memiliki Damar sepenuhnya. Pria yang tidak punya apa-apa. Vanya terbelalak. Ia tidak menyangka Damar benar-benar menandatangani surat itu. Ia menatap Damar, lalu menatap saya dengan dendam. Kita lihat siapa yang akan menyesal pada akhirnya, bisiknya. Saya hanya tersenyum. Lalu, saya berbalik, menatap Reza. Dan melangkah pergi, meninggalkan Damar. Vanya, Bu Lasmi, dan Sekar berdiri di tengah ballroom yang kini sepi. Seperti patung-patung yang kehilangan nyawa. Pesta yang seharusnya menjadi perayaan cinta, kini menjadi saksi bisu sebuah kehancuran. Setelah malam itu, hidup Damar dan keluarganya runtuh satu persatu. Bukan karena saya kejam, tetapi karena selama ini mereka hidup di atas fondasi yang bukan milik mereka. Dan ketika fondasi itu saya tarik, semuanya roboh. Keesokan harinya, hal pertama yang saya lakukan adalah memberhentikan Damar dari jabatannya sebagai direktur. Sebagai pemegang saham mayoritas, itu hak penuh saya. Saya tunjuk seorang profesional yang sudah lama saya percaya untuk menggantikannya. Begitu pula dengan Vanya. Saya pecat dari posisinya sebagai sekretaris. Dalam satu pagi, mereka berdua kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Damar tidak percaya. Ia datang ke kantor, mencoba masuk ke ruangannya yang dulu. Tetapi petugas keamanan menahannya di lobi. Kartu aksesnya sudah dinonaktifkan. Ia berteriak, menuntut bertemu saya. Para karyawan yang dulu menghormatinya, kini hanya menatap dengan dingin. Salah seorang dari mereka, yang dulu sering ia perlakukan kasar, berkata pelan. Maaf, Pakistan, Anda bukan lagi siapa-siapa di sini. Kalimat itu menohok Damar lebih dalam dari apapun. Saya tidak menemuinya. Saya hanya mengirim pesan singkat lewat Reza. Pria yang menumpang hidup tidak punya ruang di perusahaan yang ia khianati. Lalu, satu persatu fasilitas dicabut. Mobil mewah yang selama ini Damar pakai. Ternyata atas nama perusahaan, atas nama saya. Saya tarik kembali. Kartu kredit yang ia gunakan untuk membeli cincin Vanya, saya blokir. Rekening operasional yang selama ini ia akses, saya tutup. Dalam hitungan hari, Damar berubah dari pria yang tampak punya segalanya menjadi pria yang tidak punya apa-apa. Malam itu, di sebuah kafe murah, Damar bertemu seorang pengacara, mencari celah hukum. Pengacara itu mendengarkan ceritanya, lalu menghela napas panjang. Pak Damar, katanya,
Akta perusahaan itu sah dan terdaftar. Pemegang saham mayoritasnya memang mantan istri Anda. Begitu pula seluruh aset, rumah, mobil, semuanya atas nama beliau. Di mata hukum, Anda tidak punya hak apapun atas semua itu. Damar terdiam. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia baru menyadari kebenaran yang pahit. Selama 12 tahun, ia hidup di bawah bayang-bayang kekayaan saya. Ia hanya seorang pria biasa yang beruntung. Dan kini, keberuntungan itu telah pergi. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, Bu Lasmi dan Sekar masih hidup dalam penyangkalan. Mereka pikir saya tidak akan setega mengusir mereka. Mereka pikir rumah itu sudah menjadi milik keluarga. Tetapi beberapa hari kemudian, seorang agen properti datang membawa surat resmi dari pengacara saya. Bu Lasmi membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, surat peringatan. Mereka diberi waktu 1 bulan untuk mengosongkan rumah. Tidak mungkin, teriak Bu Lasmi. Ini rumah kami. Agen itu menjawab dengan sopan. Maaf, Bu. Sertifikat rumah ini atas nama Ibu Anindya. Beliau berhak penuh atas rumah ini. Bu Lasmi dan Sekar terdiam. Mereka selalu mengira rumah itu milik Damar. Mereka tidak pernah peduli pada urusan hukum dan sertifikat. Mereka hanya peduli pada gaya hidup mewah. Dan kini, ketidakpedulian itu berbalik menjadi bumerang. Ketika Damar pulang dengan wajah suram, Bu Lasmi menyerbunya. Kenapa kamu tidak bilang rumah ini atas nama Anin? Teriaknya histeris. Damar membanting tasnya. Aku tidak tahu. Anin selalu bilang, semua asetnya sudah dialihkan ke namaku. Sekar menangis. Kau bodoh. Damar, kau percaya begitu saja? Damar terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa bodohnya ia. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam ilusi yang sengaja saya ciptakan. Saya selalu mengatakan bahwa semua aset sudah atas namanya. Padahal tidak. Saya melakukannya agar ia tetap merasa berkuasa, tetap berada dalam kendali saya, tanpa pernah curiga. Di sisi lain, saya duduk tenang di teras sebuah kafe, ditemani Reza. Saya menyesap kopi hangat. Kamu sudah lihat reaksi mereka? Tanya Reza. Saya mengangguk. Saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua yang bukan hasil keringat mereka sendiri. Reza menatap saya. Kamu tidak merasa bersalah? Saya menggeleng pelan. Bersalah. Mereka yang memulai. Mereka yang mengkhianati saya. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Sebulan kemudian, mereka benar-benar diusir dari rumah megah di Pondok Indah. Damar, Bu Lasmi, dan Sekar pindah ke sebuah apartemen kecil yang sempit di pinggiran kota. Dinding yang mengelupas, bau lembab yang menusuk, suara bising dari jalanan di bawah. Tidak ada lagi sofa kulit mewah, tidak ada lagi pelayan, tidak ada lagi catering mahal. Yang ada hanya kekosongan dan penyesalan. Damar, ini semua salahmu, tangis Bu Lasmi. Saya dengar dari Bu Ina, pembantu lama saya yang sesekali masih mengabari bahwa di apartemen kumuh itu, mereka tak henti saling menyalahkan. Bu Lasmi menyalahkan Damar karena bodoh. Sekar menyalahkan ibunya karena terlalu serakah. Dan Damar, ia tidak bisa lagi menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Bannya. Wanita yang dulu begitu yakin akan kemenangannya, ternyata tidak benar-benar mencintai Damar. Ia hanya menginginkan harta yang ia kira milik Damar. Ketika ia sadar bahwa Damar tidak punya apa-apa, ia mulai menjauh. Awalnya, ia masih datang membawa sebungkus nasi, berpura-pura peduli. Tetapi tatapan itu sudah berubah. Ia hanya mencari sisa-sisa yang mungkin bisa ia ambil. Suatu hari, Fanya datang ke apartemen itu dengan wajah dingin. Damar, katanya. Aku rasa hubungan kita tidak akan berhasil. Aku butuh pria yang bisa memberiku kehidupan yang layak. Bukan pria yang tinggal di tempat seperti ini. Damar terpana. Fanya, kita sudah berkorban banyak. Kau bilang kau mencintaiku. Fanya tersenyum sinis. Cinta. Yang aku cintai adalah hidup mewah. Damar, dan kau sekarang tidak bisa memberikannya. Lalu, Fanya pergi. Begitu saja, membawa serta cincin berlian
yang dulu menjadi simbol pengkhianatan mereka. Damar berdiri di ambang pintu apartemen kumuh itu, menatap punggung Fanya yang menjauh. Dan pada saat itu, ia akhirnya mengerti. Ia telah membuang seorang wanita yang mencintainya tulus, demi seorang wanita yang hanya mencintai hartanya. Dan kini, ia tidak memiliki keduanya. Berita itu sampai ke telinga saya melalui Reza. Saya hanya diam sejenak. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa menang. Hanya sebuah kelegaan yang sunyi. Saya tidak pernah benar-benar menginginkan kehancuran mereka. Saya hanya ingin keadilan. Dan keadilan, pada akhirnya, datang dengan caranya sendiri. Beberapa bulan setelah pengusiran, Sekar pernah datang ke kantor saya. Ia tidak lagi menatap saya dengan dagu terangkat. Wajahnya kuyu, pakaiannya sederhana. "Mbak Anin," katanya pelan, hampir berbisik. Saya butuh pekerjaan. Apa saja. Saya minta maaf untuk semua yang dulu. Saya menatapnya lama. Wanita yang dulu mempermalukan saya di depan banyak orang, kini berdiri merendah di hadapan saya. Saya bisa saja mengusirnya, membalas semua hinaan itu. Tetapi saya tidak melakukannya. "Sekar," kata saya, "tenang. Saya tidak punya posisi untukmu di sini. Tetapi saya kenal seseorang yang membuka toko kue. Ia butuh pegawai yang mau bekerja keras. Jika kamu sungguh-sungguh ingin berubah, saya akan mengenalkanmu." Mata Sekar berkaca-kaca. Kenapa Mbak masih mau membantu saya setelah semua yang kami lakukan?" Saya tersenyum tipis. "Karena saya tidak ingin menjadi seperti kalian." Sekar menunduk. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesal. Bulan-bulan berlalu. Saya mulai membangun kembali hidup saya. Perusahaan berkembang lebih pesat tanpa beban dari seseorang yang hanya menumpang. Saya merekrut orang-orang yang kompeten dan jujur. Saya membuka cabang baru. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa bebas. Bebas dari beban menyenangkan orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Reza, sahabat yang selalu ada di sisi saya, perlahan menjadi lebih dari sekadar pengacara. Ia tidak pernah memanfaatkan saya. Ia tidak pernah menginginkan harta saya. Ia hanya ingin melihat saya bahagia. Suatu sore, di teras rumah yang kini terasa tenang, ia berkata pelan, "Anin, aku tidak akan pernah memintamu untuk apapun. Aku hanya ingin kamu tahu, ada orang yang mencintaimu bukan karena apa yang kamu punya, tetapi karena siapa kamu." Saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Senyum itu tulus. Saya tidak terburu-buru. Saya pernah salah memilih sekali. Kali ini, saya ingin memastikan hati saya benar-benar siap. Tetapi saya tahu, bersama Reza, saya tidak perlu lagi takut dimanfaatkan. Saya tidak perlu lagi pura-pura kuat. Saya bisa menjadi diri saya apa adanya. 1 tahun setelah malam pesta itu, saya menerima sebuah telepon. Suara di ujung sana terdengar lemah. "Itu Damar." "Anin," katanya. Aku menyesal. Aku tahu, aku tidak punya hak meminta apapun. Tetapi ibuku sakit. Kami tidak punya biaya. Aku tidak tahu harus minta tolong pada siapa lagi. Saya terdiam sejenak. Dalam hati, saya bisa saja menutup telepon itu. Saya bisa saja membiarkannya merasakan akibat perbuatannya sampai habis. Tetapi saya bukan mereka. Saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya akan menanggung biaya pengobatan Bu Lasmi, kata saya akhirnya. Bukan untukmu, Damar, tetapi karena ia pernah menjadi ibu mertua saya. Setelah ini, jangan pernah menghubungi saya lagi. Di ujung telepon, Damar terdiam. Lalu terdengar suaranya yang bergetar. "Terima kasih, Anin. Maafkan aku, maafkan kami." Saya menutup telepon. Dan saya tahu, saya telah membuat keputusan yang benar, bukan untuk membalas, melainkan untuk berdamai dengan masa lalu. Saya tidak ingin hidup dengan dendam di dalam dada, karena dendam pada akhirnya hanya akan meracuni orang yang menyimpannya. Saya memilih untuk melepaskan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena saya pantas hidup tenang. Sahabat-sahabat cerita hati, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidup kalian
pada seseorang yang belum teruji hatinya. Dan jangan pernah meremehkan ketenangan seorang wanita yang sedang terluka. Karena terkadang di balik diamnya, ia sedang menyiapkan kebangkitannya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Memberikan segalanya, cinta, harta, kepercayaan, kepada pasangan yang menganggap semua itu sudah seharusnya. Mereka bersabar, menutup mata, berharap kesetiaan akan dibalas dengan kesetiaan. Jika kalian salah satunya, ingatlah, kebaikan kalian bukan kelemahan, tetapi jangan biarkan kebaikan itu membutakan kalian dari kebenaran. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana, pria yang merasa dirinya berkuasa, padahal ia hanya menumpang di atas kerja keras pasangannya. Pria yang mengejar bayangan, lalu kehilangan yang nyata. Kepada mereka, ingatlah, harga diri sejati tidak datang dari harta orang lain, melainkan dari usaha sendiri. Dan ada pula para ibu mertua serta keluarga seperti Bu Lasmi dan Sekar yang menikmati kemewahan dari menantu yang mereka cibir, lalu lupa bersyukur. Mereka belajar dengan cara yang paling pahit, bahwa kesombongan selalu mendahului kejatuhan. Damar, Bu Lasmi, dan Sekar pada akhirnya menjalani hidup yang sederhana. Damar bekerja sebagai karyawan biasa, gaji pas-pasan, persis seperti dirinya sebelum bertemu saya. Setiap pagi, ia berangkat dengan kendaraan umum, berdesakan. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Bu Lasmi tidak lagi bisa pamer di arisan. Ia kini menghabiskan hari-harinya di apartemen kecil, merenungi kesombongannya yang telah membawa kehancuran. Sekar, dengan bantuan yang saya tawarkan, akhirnya bekerja di toko kue itu. Pelan-pelan, ia belajar bahwa uang yang dihasilkan dari keringat sendiri terasa jauh lebih berharga daripada kemewahan yang ia rampas dari orang lain. Hidup mereka keras, tetapi mungkin untuk pertama kalinya mereka belajar arti kerja keras yang sesungguhnya. Dan saya memilih untuk bahagia. Saya membangun kembali perusahaan saya menjadi lebih besar. Saya dikelilingi orang-orang yang tulus. Dan di sisi saya ada Reza, yang mencintai saya bukan karena harta, melainkan karena hati. Untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar dicintai apa adanya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menyimpan luka dan dendam, atau melepaskannya untuk hidup tenang. Kita bisa memilih menyerah, atau bangkit. Saya memilih untuk bangkit, dan saya membuktikan bahwa perempuan yang mandiri dan kuat pada akhirnya adalah pemenang yang sesungguhnya. Kekayaan sejati bukanlah harta atau kekuasaan. Kekayaan sejati adalah ketenangan hati, cinta yang tulus, dan keberanian untuk bangkit dari setiap kesulitan. Pengkhianatan tidak akan pernah menghasilkan kemenangan. Dan penyesalan adalah harga termahal dari sebuah keserakahan. Karena pada akhirnya, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin di antara kalian ada yang sedang berjuang dalam diam, sama seperti saya dulu. Ketahuilah, kalian tidak sendirian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.